Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Kembali lagi di channel Mitra Petani TV, edisi khusus spesial bulan Ramadan. Sebelum masuk inti videonya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Untuk teman-teman yang sedang berpuasa, semoga senantiasa diberikan kelancaran dan segala sesuatunya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman-teman yang belum berkesempatan, semoga segala aktivitasnya diberikan kemudahan. Dan untuk teman-teman atau keluarga atau sahabat atau kerabatnya mungkin saat ini sedang sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan menggantinya dengan kesembuhan. Kemudian apabila di antara kita sedang menjumpai atau menemui permasalahan dan mencari jalan keluar, semoga segera ditunjukkan jalan terbaik untuk teman-teman mengarungi kehidupan. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Oke, melanjutkan video-video kami sebelumnya ya terkait dengan pertanian berkelanjutan. Jika di video-video sebelumnya sudah kita jabarkan definisinya, kemudian langkah-langkahnya seperti apa gitu ya, dan sebegitu pentingnya terkait dengan pertanian berkelanjutan. Di video ini kita akan mencoba mengulas dampak positif jangka panjang dengan penerapan metode pertanian secara berkelanjutan atau metode bertani secara berkelanjutan. Dampak pertanian berkelanjutan ini memiliki beberapa dampak positif ya, 3 di antaranya. Yang pertama adalah dampak positif bagi petani. Nah, untuk petani sendiri itu hasil panennya itu akan lebih stabil karena seperti yang saya sampaikan di beberapa video sebelumnya gitu ya. Jadi untuk pertanian berkelanjutan itu dia tidak memaksimalkan untuk saat ini, tapi memikirkan untuk jangka panjangnya. Jadi dia menjaga untuk konsistensi hasil panennya, bukan saat ini dipol-polkan tetapi pikir besok itu enggak gitu, tapi memperhatikan supaya besok itu tetap bisa panen sebagaimana saat ini kita panen gitu. Jadi kondisi panenannya itu bisa lebih stabil, tidak terlalu fluktuatif. Kemudian untuk petani juga biaya produksi atau biaya pertaniannya itu bisa lebih dihemat, lebih rendah gitu ya. Karena berdasarkan prinsip pertanian berkelanjutan, kita memperhatikan terkait dengan lingkungan, kemudian ekosistem, kemudian bahan-bahan yang kita gunakan juga tidak serampangan gitu, sehingga akan lebih bijak. Dengan cara-cara seperti itu, otomatis biaya pengeluaran yang kita keluarkan itu akan jauh lebih hemat karena pemberian yang kita lakukan itu berdasarkan kebutuhan tanaman, bukan atas dasar keinginan kita. Kemudian menggunakan fungisida atau pestisida itu sebijak mungkin, tidak terlalu langsung banyak gitu, tapi mencoba mengatur dimulai dari yang sedikit, kemudian menggunakan sistem rotasi dan lain sebagainya, sehingga kendala yang kita jumpai itu akan jauh lebih minim. Kemudian untuk pengendalian atau perawatan itu nanti akan menjadi lebih mudah. Dengan perawatan menjadi lebih mudah, otomatis biaya yang kita keluarkan akan menjadi lebih murah dengan hasil yang akan stabil gitu ya. Jadi biaya pengeluaran kita tekan atau bisa kita hemat, tetapi hasil panennya bisa kita jaga stabil. Nah, lambat tahun itu akan semoga ya bisa menjadi awal dari puncak kejayaan petani gitu, di mana pengeluaran bisa kita minimalkan tetapi hasilnya bisa sama dan tidak cenderung turun daripada musim-musim sebelumnya. Yang kedua adalah dampak terhadap lingkungan ya. Jadi lingkungan ini tentu saja akan tetap subur gitu, karena penggunaan pupuk kimia sudah kita tekan seminimal mungkin dan sebijak mungkin. Kemudian kita berupaya bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Misalkan teman-teman menggunakan pestisida yang kurang ramah lingkungan, tetapi teman-teman bertanggung jawab untuk mengembalikannya dengan pemberian mungkin agensi hayati, kemudian pembenah tanah dan lain sebagainya, sehingga tanah itu tidak hanya kita rusak atau kita pacu untuk menghasilkan, tetapi juga kita rawat. Nah, ini akan menjaga kesuburan ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, karena penggunaan pupuk kimia yang secara masif tentu saja itu kurang baik dan akan meninggalkan residu atau dampak negatif. Nah, dengan penggunaan pupuk kimia yang lambat laun kita semakin mengurangi dan tidak terlalu ketergantungan, otomatis karena residu yang kita hasilkan pun tidak terlalu tinggi, otomatis tanah itu mungkin bisa tetap terjaga gitu, karena kita benar-benar memperhatikan atas apa yang akan kita berikan, bukan hanya dampak positifnya tetapi dampak negatif dari pemberian pupuk ini apa gitu. Karena setelah melalui pertimbangan seperti itu, otomatis kita akan lebih bijak dan lebih berhati-hati, sehingga tanah insya Allah akan menjadi
lebih subur. Selanjutnya juga mungkin dalam lingkungan itu juga tidak mudah tercemar gitu ya, karena penggunaan segala sesuatunya kita sudah berbicara tentang kelestarian, tentang keberlanjutan, sehingga tidak serampangan. Misalkan kita penggunaan pestisida itu juga sehati-hati mungkin, tidak asal-asalan, kemudian berusaha untuk mengurangi, kemudian memberikan sesuai dengan kebutuhan. Insya Allah itu menjadi lingkungan tidak tercemar dan tanah tetap terjaga kesuburannya. Kemudian keuntungan atau dampak positif selanjutnya itu adalah di konsumen ya, karena berawal dari proses yang baik kemudian yang ramah lingkungan, otomatis di konsumen pun akan memperoleh hasil atau kualitas yang bagus pula gitu. Karena mungkin untuk saat ini kan sebagian besar produk dari hasil pertanian itu terlalu banyak penggunaan pestisida, tetapi dengan konsep pertanian berkelanjutan, penggunaan pestisida ini dapat kita tekan dan konsumen juga akan sangat diuntungkan karena makanannya itu jauh akan lebih sehat gitu daripada tanaman yang full penggunaan pestisida. Meskipun telah melakukan pencucian dan lain sebagainya, tetap saja mungkin tetap ada sesuatu yang terdampak dari penggunaan pestisida ini ya, meskipun mungkin teman-teman berkeyakinan karena ini sudah dicuci dan lain sebagainya. Tentu saja tetap beda ya. Jadi antara tanaman yang diaplikasikan menggunakan pestisida kimia dengan yang hanya dibiarkan, tetap saja secara kandungan di dalamnya tetap beda. Dan mungkin dengan konsep pertanian berkelanjutan seperti ini, konsumen juga mendapatkan keuntungan itu karena mengkonsumsi hasil yang sehat, tidak terlalu menyimpan residu yang mungkin itu bisa berdampak kurang baik di kemudian hari. Mungkin itu ya dampak positif yang dihasilkan dari konsep pertanian berkelanjutan. Setidaknya ada 3 bagi petani, kemudian yang kedua adalah bagi lingkungan, yang ketiga adalah bagi konsumen. Setidaknya semua pihak diuntungkan dengan konsep pertanian yang berkelanjutan. Untuk kesimpulan mengenai pertanian yang berkelanjutan ini, bertani secara berkelanjutan itu bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga menjamin masa depan pertanian yang lebih baik. Karena seperti sering saya sampaikan, tanah yang kita tinggali saat ini sejatinya bukan milik kita, tetapi pinjaman dari anak cucu kita. Dan selayaknya orang meminjam, mengembalikan dalam kondisi sama atau bahkan lebih baik daripada sebelum kita meminjamnya. Mungkin itu, semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra petani Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.